kabar semuanya? Semoga tetap sehat dan semangat serta tetap dalam lindungan Yang Maha Pencipta. Sebelum kita lanjutkan perkuliahan secara online ini, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, kita mulai lanjutkan perkuliahan kita yang keempat setelah kuliah materi-materi sebelumnya. Pembahasan materi perkuliahan kali ini adalah perencanaan sumber daya manusia, di mana materi perencanaan sumber daya manusia ini terdiri dari 6 sub pokok bahasan. Selanjutnya kita masuk ke materi berikut ini. Adapun outline atau sub pokok pembahasan materi perencanaan SDM ini adalah yang pertama mengenai pengertian perencanaan sumber daya manusia. Selanjutnya tujuan dari perencanaan sumber daya manusia. Yang ketiga, manfaat dari perencanaan sumber daya manusia. Selanjutnya, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi di dalam perencanaan sumber daya manusia. Kemudian, langkah-langkah dalam melaksanakan perencanaan sumber daya manusia dan tantangannya. Terakhir adalah proses yang terjadi di dalam perencanaan sumber daya manusia. Kami awali bahwa sumber daya manusia pada dasarnya adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu, perilaku, dan sifatnya. Perencanaan SDM atau perencanaan sumber daya manusia merupakan proses analisis dan identifikasi tersedianya kebutuhan akan sumber daya manusia, sehingga organisasi tersebut dapat mencapai tujuannya. Perubahan-perubahan lingkungan sulit diprediksi dalam jangka pendek dan kadang-kadang tidak mungkin diperkirakan dalam jangka panjang, termasuk dalam pengelolaan sumber daya manusianya. Adapun pengertian dari perencanaan SDM adalah yang pertama, bahwa perencanaan sumber daya manusia adalah mempersiapkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan mengantisipasi masalah-masalah dan pekerjaan bisnis yang dihadapi sekarang dan pada masa depan, menurut Nawawi 2010. Adapun menurut Hasibuan 2009, bahwa perencanaan sumber daya manusia adalah merencanakan tenaga kerja agar sesuai kebutuhan perusahaan serta efektif dan efisien dalam membantu terwujudnya tujuan organisasi. Sementara menurut Sutrisno 2013 mengatakan bahwa perencanaan sumber daya manusia merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi permintaan bisnis dan lingkungan organisasi pada waktu yang akan datang, dan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang ditimbulkan oleh kondisi tersebut. Dari beberapa pengertian tersebut di atas terlihat bahwa perencanaan SDM bermaksud membuat pengaturan arus gerak tenaga kerja di dalam organisasi. Perencanaan SDM pada hakikatnya adalah usaha untuk mengantisipasi kondisi masa depan organisasi atau perusahaan agar selalu kompetitif dalam melaksanakan bisnisnya. Dalam hal ini dapat berupa suatu bentuk program rencana untuk mengidentifikasi tentang persoalan-persoalan organisasi atau perusahaan, ancaman-ancaman atau threat, dan peluang-peluang atau opportunities dalam organisasi
dan lingkungan organisasi, serta mengingat erat kaitannya dengan masalah peluang dan hambatan. Berarti, perencanaan SDM sangat ditentukan oleh pengaruh internal dan eksternal organisasi tersebut. Adapun pengaruh internal berupa kekuatan organisasi atau perusahaan perlu dipertimbangkan sehingga dapat diketahui kelemahan dan kekuatan tenaga pendukung sekaligus dengan bentuk kualifikasi yang diperlukan, termasuk di dalamnya jumlah tenaga kerja yang diperlukan untuk bagian-bagian atau departemen-departemen tertentu. Sedangkan pengaruh faktor eksternal memperhitungkan kaitan-kaitan dengan lingkungan, dapat membantu untuk menganalisis peluang dan hambatan, sehingga membantu persiapan sumber daya yang diperlukan oleh organisasi atau perusahaan dalam rangka mengatasi hambatan dan meraih peluang. Adapun skema perencanaan SDM ada 3 bagian, ada kepentingan individu, ada kepentingan organisasi, dan ada kepentingan nasional. Yang mana dimaksud dengan kepentingan individu? Dalam hal ini, fungsi perencanaan SDM dari individual tenaga kerja itu sendiri, yaitu seorang pekerja mengetahui secara pasti rencana ketenagakerjaan dari organisasi tempat bekerja. Bagaimana kemampuan pengembangan jenjang karirnya? Yang kedua, kemampuan apa yang dimiliki untuk menduduki suatu jabatan tertentu, dan waktu yang terbaik untuk menduduki jabatan tersebut kapan. Nah, adapun kepentingan organisasi di dalam hal perencanaan SDM, yaitu fungsi perencanaan SDM dari kepentingan organisasi adalah suatu perencanaan tenaga kerja akan membantu pimpinan organisasi dalam upaya mendayagunakan SDM yang ada, sehingga organisasi mampu meningkatkan tenaga kerja yang efisien. Sementara kepentingan nasional, yaitu fungsi perencanaan SDM dari kepentingan nasional adalah dengan perencanaan tenaga kerja, negara dapat mengatur program penataan dan pengembangan SDM. Selanjutnya, syarat-syarat perencanaan SDM. Jadi, sebelum kita masuk pada perencanaan SDM harus diketahui beberapa syarat sebagai berikut. Yang pertama adalah mengetahui secara jelas masalah yang akan direncanakan. Kemudian mampu mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang SDM. Berikutnya, mempunyai pengalaman luas tentang job analysis organisasi dan situasi persediaan SDM. Mampu membaca situasi SDM masa kini dan masa datang. Mampu memperkirakan peningkatan SDM dan teknologi masa depan. Terakhir, mengetahui secara luas peraturan dan kebijakan perburuhan pemerintah. Nah, adapun tujuan dari perencanaan SDM adalah sebagai berikut. Menurut Nawawi, ada 2 tujuan. Yang pertama adalah tujuan umum, sementara yang kedua adalah tujuan khusus. Nah, adapun tujuan umum menurut Nawawi adalah menetapkan keputusan mengenai jumlah dan kualifikasi sumber daya manusia yang berkemampuan mencapai tujuan organisasi untuk meraih laba kompetitif berkelanjutan demi mempertahankan dan mengembangkan eksistensinya. Pengadaan dan mempertahankan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan melaksanakan pekerjaan secara efektif dan efisien dalam bidang bisnis organisasi. Adapun tujuan khusus, yaitu tujuan jangka pendek.
Tujuan jangka pendek atau perspektif tahunan adalah menetapkan prediksi jabatan dan pekerjaan yang kosong 1 tahun mendatang yang harus diisi baik jumlah maupun kualifikasinya dalam perusahaan. Sedangkan tujuan jangka panjang adalah menetapkan prediksi permintaan sumber daya manusia selama 2 sampai dengan 3 tahun agar perusahaan memiliki kemampuan mempertahankan dan mengembangkan eksistensi kompetitifnya melalui kemampuan meraih laba secara berkelanjutan. Selanjutnya, adapun fungsi perencanaan sumber daya manusia adalah yang pertama, memperbaiki penggunaan SDM. Yang kedua, memadukan kegiatan personalia dan tujuan organisasi. Berikutnya, melakukan pengadaan karyawan baru, mengembangkan informasi untuk membantu kegiatan personalia dan unit organisasi lainnya, membantu program penarikan tenaga kerja, kemudian mengkoordinasikan program-program personalia yang berbeda-beda, misalnya rencana penarikan dan seleksi. Manfaat perencanaan SDM menurut Nawawi ada 5 secara objektif antara lain. Yang pertama adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia. Yang kedua, menyelaraskan aktivitas sumber daya manusia berdasarkan potensinya masing-masing dengan tugas-tugas yang sasarannya berpengaruh pada peningkatan efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan kecermatan dan penghematan biaya serta tenaga dalam proses rekrutmen dan seleksi. Selanjutnya, perencanaan SDM profesional mendorong usaha menciptakan dan menyempurnakan sistem informasi sumber daya manusia agar akurat dan siap pakai untuk berbagai kegiatan. Dan terakhir, meningkatkan koordinasi antara manajer departemen atau unit kerja yang akan berkelanjutan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan manajemen sumber daya manusia lainnya. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan SDM kita ambil dari Nawawi. Ada 5 faktor menurut Nawawi. Yang pertama adalah keputusan dan kebijaksanaan. Tentunya dalam hal ini Anda bisa melihat di kopian Anda. Yang pertama adalah kondisi yang menekan. Apa saja yang dimaksud dengan kondisi yang menekan? Yaitu kondisi sesuatu dari luar yang tidak dapat dielakkan oleh pengambil keputusan yang mengharuskannya membuat kebijaksanaan yang berbeda dari keputusan semula yang akan diterapkan. Berikutnya adalah institusi peraturan. Dalam hal ini, pengambilan keputusan dibatasi oleh bidang operasional perusahaan sebagai institusi yang terkait dalam bidang bisnis masing-masing. Misalnya, keharusan memiliki sarjana apoteker dan asisten apoteker bagi perusahaan farmasi, khususnya apotek. Yang ketiga adalah kepribadian intelijensi. Nah, apa saja yang masuk dalam kepribadian intelijensi? Dalam hal ini, kepribadian dan intelijensi bersumber dari diri pengambil keputusan yang tidak bisa direkayasa. Misalnya sifatnya, cara berpikir, dan sikap, bagaimana kecerminan kepribadiannya. Berikutnya adalah kualitas atau data informasi. Keakuratan dalam pengambilan keputusan tergantung pada kecukupan dan kelengkapan serta kerelevansian data yang digunakan.
data dari pencatatan sistem informasi sumber daya manusia dan akuratnya dari pengumpulan, penjaringan, penelitian, dan pengembangan data. Kemudian yang kelima adalah pertimbangan politik. Pertimbangan politik dalam hal ini kondisi politik nasional dan internasional besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi negara, di mana lokasi sebuah perusahaan melakukan operasional bisnisnya. Stabilitas politik mendukung eksistensi dan pengembangan perusahaan, sehingga prediksi sumber daya manusia dilaksanakan secara baik sesuai kebutuhan. Kemudian berikutnya adalah tingkat kepastian. Dalam hal ini, pengambilan keputusan dalam perencanaan sumber daya manusia dipengaruhi oleh cara atau teknik ditempuhnya, yaitu prediksi kebutuhan sumber daya manusia menggunakan analisis statistik yang didukung data kuantitatif lengkap akan menghasilkan keputusan tingkat keakuratan tinggi. Kemudian prediksi kebutuhan sumber daya manusia menggunakan data kuantitatif yang tidak lengkap dan ditunjang informasi kualitatif akan menghasilkan keputusan yang memiliki resiko. Sedangkan prediksi menggunakan seluruhnya berupa informasi kualitatif menghasilkan keputusan memiliki tingkat kepastian rendah dan cenderung spekulatif. Kemudian yang terakhir adalah nilai-nilai. Pengambilan kebijakan terikat dengan nilai-nilai yang berlaku, dihormati dan dijadikan pedoman dalam berpikir, bersikap, dan berperilaku sebagai budaya perusahaan masing-masing. Dalam hal ini terdapat dua nilai paling besar pengaruhnya dalam pengambilan keputusan. Yang pertama adalah nilai-nilai mutlak. Yang mana itu? Nilai-nilai mutlak bersumber dari agama berdasarkan ajaran dalam kitab suci yang tidak diubah-ubah dan berlaku sampai akhir zaman. Nilai-nilai agama dijadikan pedoman dalam berpikir, bersikap, dan berperilaku, sehingga sangat besar pengaruhnya terhadap para pengambil keputusan, termasuk perencanaan sumber daya manusia. Sedangkan nilai-nilai nisbi disebut dengan nilai-nilai filsafat dan nilai-nilai sosial yang diciptakan manusia menjalani dan menjalankan hidup serta kehidupannya sebagai makhluk normatif, individual, dan sosial. Selanjutnya kita masuk kepada langkah-langkah perencanaan SDM. Dalam hal ini ada 4 langkah yang saya ambil. Yang pertama adalah perencanaan untuk kebutuhan masa depan. Kemampuan apa yang dibutuhkan perusahaan dari beberapa orang untuk mempertahankan selama jangka waktu yang dapat diperkirakan pada masa depan. Yang kedua, perencanaan untuk keseimbangan masa depan. Artinya selisih antara angka jumlah sumber daya yang ada sekarang ini dengan jumlah sumber daya yang diharapkan tetap tinggal di perusahaan yang akan membawa ke langkah berikutnya. Yang ketiga, perencanaan untuk pengadaan dan seleksi. Tentunya adalah pengadaan dan seleksi dilakukan agar perusahaan dapat mencapai jumlah sumber daya manusia yang ideal sesuai yang dibutuhkan. Yang terakhir adalah perencanaan untuk pengembangan. Dalam hal ini, pengembangan sumber daya manusia dalam perusahaan diatur sebaik-baiknya agar terjamin pengisian berkontinu tenaga kerja berpengalaman dan berkualitas. Selanjutnya kita masuk dalam proses perencanaan sumber daya manusia. Agak berbeda dari
materi kopian, tetapi menjadi tambahan bagi Anda, wawasan Anda. Dalam hal ini, landasan utama adalah strategi bisnis dan strategi operasional atau taktik bisnis yang harus dijabarkan agar mampu menggambarkan volume dan beban kerja atau tugas-tugas bisnis yang akan dilaksanakan sekarang dan di masa mendatang. Yang kedua adalah merumuskan tujuan-tujuan perencanaan SDM yang dikaitkan dengan upaya mewujudkan setiap tugas secara efektif dan efisien. Yang ketiga, tujuan perencanaan SDM akan berguna untuk melakukan aktivitas, yaitu aktivitas membuat perkiraan permintaan atau kebutuhan SDM dengan memperhatikan persediaan SDM yang telah dimiliki perusahaan, baik dari segi jumlah atau kuantitas maupun dari segi keterampilan atau keahlian atau yang disebut dengan kualitas. Kemudian upaya melakukan inventarisasi kemampuan kerja pada SDM yang dimiliki perusahaan dan kemampuan berupa keterampilan atau keahlian bidang kerja atau jabatan yang akan diisi yang dapat digunakan untuk menetapkan kebutuhan SDM yang baru. Yang keempat, menetapkan syarat-syarat akhir mengenai sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam upaya pengadaan SDM tersebut. Dan yang terakhir, dalam proses perencanaan SDM adalah melakukan rekrutmen tenaga kerja yang memenuhi persyaratan baik dari dalam maupun dari luar perusahaan. Tentunya dengan harapan mampu dan dapat melaksanakan strategi bisnis dan strategi operasional bisnis secara produktif dan berkualitas. Yang terakhir adalah keuntungan perencanaan SDM yang efektif. Ada 4 poin di sini. Yang pertama adalah manajemen puncak memiliki pandangan yang lebih baik terhadap dimensi SDM atau terhadap keputusan bisnisnya. Yang kedua, biaya SDM menjadi lebih kecil karena manajemen dapat mengantisipasi ketidakseimbangan sebelum terjadi hal-hal yang dibayangkan sebelumnya yang lebih besar biayanya. Yang ketiga, tersedianya lebih banyak waktu untuk menetapkan yang berbakat karena kebutuhan dapat diantisipasi dan diketahui sebelum jumlah tenaga kerja yang sebenarnya dibutuhkan. Dan yang terakhir adalah pengembangan para manajer dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Demikianlah materi kita pada hari ini, yaitu tentang perencanaan sumber daya manusia. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.